Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Arini Matulia dari kelas 1A Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tu'ala Agung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah istimewa kali ini, yaitu dari salah satu penceramah, yaitu kita mencermati salah satu ceramah yang dimana judulnya yaitu penafsiran dari Quran Surat Al-Anfal ayat kedua. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-Anfal ayat kedua, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Baik, dalam Quran Surat Al-Anfal ayat kedua tadi Allah menjelaskan bahwa orang-orang mukmin ialah mereka yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat seperti tersebut, yang dimana sifat-sifat tersebut dijelaskan pada Quran Surat Al-Anfal ayat kedua, yaitu yang pertama, sifat tersebut yaitu apabila seorang mukmin disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya karena ingat bahwasannya keagungan dan kekuasaan itu hanya milik Allah. Dimana pada saat itu timbullah dalam jiwa mereka perasaan penuh haru mengingat besarnya nikmat dan karunia-Nya Allah. Mereka merasa takut apabila mereka tidak memenuhi tugas dan kewajiban sebagai hamba Allah, dan mereka merasa berdosa apabila mereka melanggar larangan-larangannya tersebut. Lalu bergetarnya hati sebagai perumpamaan dari perasaan sifat takut adalah sikap mental yang bersifat abstrak yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang bersangkutan dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Sedangkan orang lain itu tidak dapat mengetahuinya, tapi orang lain itu dapat mengetahuinya dengan memperhatikan tanda-tanda lahiriah dari orang-orang yang merasakannya tersebut, yang terlukis dalam perkataan atau gerak-gerik perbuatannya tersebut, sebagaimana tergambar dalam firman Allah, yaitu walladzina yu'minuna ma atau wa qulubuhum wajilatu annahum ila rabbihim raji'un, yang dimana artinya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Dan ada kalanya tanpa gerak-geri dalam perbuatan firman Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 52. Iddakhulu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun, yang dimana artinya ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mereka mengucapkan salam, dan Nabi Ibrahim pun berkata, kami benar-benar merasa takut kepadanya. Yang kedua yaitu sifat yang disebut dalam ayat kedua, yaitu apabila dibacakannya ayat-ayat Allah maka akan bertambahkanlah iman mereka. Hal ini terjadi karena ayat-ayat itu mengandung dalil-dalil yang kuat yang dapat mempengaruhi jiwanya sedemikian rupa sehingga mereka bertambah yakin dan mantap serta dapat memahami kandungan isinya, sedangkan anggota badannya pun tergerak untuk melaksanakannya secara langsung. Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa iman seseorang dapat bertambah dan dapat berkurang sesuai dengan ilmu dan amalnya.
Rasulullah pun bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una su'bad, a'laha syahadatu alla ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq. Rawahu al-Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah. Di mana bahwasanya artinya iman itu lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dengan demikian, bertambahnya iman pada seseorang dapat diketahui apabila ia lebih giat beramal. Iman dan amal adalah merupakan salah satu kesatuan yang bulat dan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 173, di mana bahwasannya artinya yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka pun menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Dan firman Allah pada Quran surat Al-Ahzab ayat 22, di mana artinya yaitu, dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan demikian itu menambah suatu keimanan dan keislaman mereka. Baik, dalam penafsiran Quran surat Al-Anfal ayat kedua tersebut, kita lebih mempunyai sifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingat akan kekuasaan dan kenikmatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sewajibnya bagi manusia kita harus selalu senantiasa bersyukur atas kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita harus selalu senantiasa menumbuhkan rasa iman dan Islam yang sangat kuat di jati diri kita. Sekian dari video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.